Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tetap semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Bayyinah. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kemarin kita membaca surat Al-Bayyinah, pada kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah merupakan surat ke-98 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 8. Surat Al-Bayyinah merupakan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat ini turun setelah surat At-Tolak. Sedangkan nama Bayyinah diambil dari ayat yang pertama, yang artinya bukti yang nyata. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul surat Bayyinah. Asbabun nuzul surat Bayyinah adalah menceritakan tentang perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab dan juga para orang kafir dari ahli kitab dan juga orang musyrik, karena mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab suci mereka telah tertera bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya kita akan membahas kandungan surat Al-Bayyinah. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat pertama yaitu menceritakan tentang dua golongan orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum datangnya bukti yang nyata, yakni Rasul utusan Allah. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat kedua menegaskan bahwasanya Rasulullah ditugaskan membaca lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat ketiga menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat isi dari ajaran kitab-kitab sebelumnya yang lurus, adil, dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Sedangkan kandungan dari surat Al-Bayyinah ayat keempat menjelaskan bahwasanya sebelum diutusnya Rasulullah, orang Yahudi dan juga orang Nasrani sepakat menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Akan tetapi, setelah Rasulullah diutus, mereka justru berpecah belah. Ada yang masuk Islam dan masih banyak yang tetap kafir. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat kelima menjelaskan tentang perintah Allah kepada para ahli kitab agar mereka kembali pada Allah, yakni menjalankan ketaatan pada Allah dengan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat ke-6 menjelaskan keadaan orang-orang yang menyelisihi agama Allah, yakni orang-orang musyrik dan juga orang kafir ahli kitab. Mereka nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka akan kekal di dalamnya. Kandungan surat Al-Bayyinah ayat ke-7 menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Sedangkan kandungan surat Al-Bayyinah ayat terakhir menceritakan bahwasanya nanti di hari kiamat atau nanti di akhirat, Allah akan memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Nah, di dalam surga Aden ini, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kenikmatan yang abadi atau kenikmatan yang kekal. Karena Allah ridho terhadap mereka dan juga mereka ridho terhadap Allah. Setelah tadi kita mempelajari dan juga mengenal tentang surat Al-Bayyinah, untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Pertama, dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah merupakan surat keberapa? 2. Jelaskan asbabun nuzul surat Al-Bayyinah. 3. Siapakah dua golongan kafir yang dibicarakan dalam surat Al-Bayyinah? 4. Apa yang dimaksud dengan kutubun qayyimah itu? 5. Bagaimanakah keadaan orang Yahudi dan juga orang Nasrani setelah datangnya Rasulullah? 6. Jelaskan keadaan orang kafir dan musyrik di akhirat nanti. Terakhir, siapakah yang disebut sebaik-baiknya makhluk? Dan jelaskan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.